nya sok ayeuna yang berangkat haji alhamdulillah kan sudah mulai lagi teu kudu sibuk mikiran kapal, teu kudu tinggal yuk 8 jam lamun langsung jadi disuguhan mungun dicoba rupa-rupa we ya udah enak kita sama Allah tinggal taat orang gitu. Itu ada yang nanya pan begitu. Nah cenah orang Islam jarang ada Pak, ada ya ada. B.J. Habibie juga kan luar biasa kan ya, luar biasa. Itu juga beliau seorang muslim yang taat. Tapi sebahagian kecil, mayoritas rata-rata mereka. Kenapa? Karena mereka itu nih Pak, Eropa Barat itu mereka pinter kan, ayat Allah itu 2. Kauniyah, kauliyah. Kauniyah mah ini nih lagi dijelasin. Kauniyah yang dilihat ini adalah ayat-ayat Allah. Bintang, tadi gunung, lautan, itu kauniyah, ayat Allah yang ada kauniyah. Ada juga kauliyah, kauliyah mah yang dibaca ayat Allah, Al-Quran. Nah orang sana, barat sana pinter baca kauniyah tapi nggak bisa baca kauliyah. Orang behdieu termasuk orang pinter baca kauliyah ngan ulah nyebut teu bisa tuh. Kurang pinter. Kurang pinter maca kauliyah. Geus teu sempet urang. Da sibuk maca ieu nu rada bahaya mah. Teu pati maca Quran. Kurang naneliti kauliyah. Mantak semua ada di dalam Al-Qur'an. Gitu. Jadi tak perlu dikaji, hanya ayat kauniyah jadi dalil agar kita mensyukuri nikmat Allah. Gitu. Teu kudu diuprak-oprek, rusak diuprak-oprek mah. Nah, ini kan banyak kerusakan di makasabat aidinas. Mereka nggak bisa. Ternyata di dalam Al-Quran itu sudah ada segalanya dari mulai diciptakan sampai akhir zaman ini. Beberapa tahun yang lalu saya mendengar, nggak tahu siapa persisnya, bahwa katanya peneliti menyebutkan bahwa bulan pernah belah, Pak. Bulan pernah belah. Kita percaya, Pak? Kan baca ayat kauliyah. Kan mukjizat Nabi kita Muhammad SAW itu membelah apa? Membelah, tinggalin otak mah tinggalin. Al kauliyah mah dari dulu Nabi sampaikan. Itu kan Nabi yang membelah bulan itu pan, masuk dari lengan kanan keluar lengan kiri, bulan sambil bercahaya. Mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kari-kari ayeuna kapanggih, mungkin yakin orang ka Allah. Kalaupun tidak ketemu itu belah, yakin karena itu adalah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat kauniyah mani kaun yang ada yang terlihat. Nah, kauliyah yang ada di dalam kitab suci Al-Qur'an. Wala yusabihu suwaru ba'dihal ba'du, satu sama lain tidak akan menyerupai. Ada kembar, Pak, pasti ada bedanya, Pak. So kalau mau diteliti, Pak, ini kita tuh mau beda-beda itu. Suara beda, kahayang beda, cara makan saja beda, Pak. Yang dimakan beda, kebutuhan beda. Apa ya? Ini yang zahir saja, ini beda. Padahal yang ada kembar itu, kembar identik apa itu? Itu ada bedanya. Cuma memang sulit membedakan. Kadang kan ada orang tuanya juga mesti dipastikan mana yang kakaknya, mana yang adik. Coba bahasa kita, Pak. Beda-beda. Dari awalnya dari mana kalau bukan dari karunia-Nya Allah. Bahasa beda-beda. Sunda jeung Jawa, sarua kalimat beda makna. Kan begitu. Gedang jeung cau tersenah bedanya. Nya atos ge beda cenah. Aduh, atos keras ya.
Tuh beda pan. Itu dari satu dua bahasa. Maka ulah aneh, dah Allah memang sudah mendesain. Allah maha maka ada di dalam apa itu? Semolusna ya badi istighosah suka dibaca. Ya badi itu menciptakan tanpa melihat contoh. Nah, ini membedakan antara makhluk dengan Allah. Sekarang motor terbaru banyak Pak ya. Makanya pinter jelema nu can bisa meuli. Kunaon maneh can meuli kewe nunggu anu terbaru. Pan ieu nu anyar kewe nunggu anu terbaru. Padahal mah teu boga naon. Nah, keur meuli, kewe nu terbaru. Tah, yang terbaru sekarang itu pasti melihat. Betul nggak? Saya punya saudara kerja di salah satu perusahaan mobil otomotif Pak. Itu kalau ada saingan perusahaan lain buat mobil, itu dibeli Pak satu, dibelah katanya. Jadi beli yang baru itu dibelah Pak, dilihat apa yang beda. Dilihat, lamun ieu leuwihna urang kudu bisa, bahkan kudu leuwih dari eta. Eta mah bisa membuat tapi ada contoh. Nah Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanpa ada contoh. Ya badi. Ya Allah menciptakan tanpa melihat, tanpa ada contoh, langsung Allah buat. Kesempurnaan Allah. Maka dikatakan di sini tidak menyerupai ya satu sama lain. Kemudian wala lughatu ba'di hal ba'd, tidak ada menyerupai bahasa yang satu kepada bahasa yang lainnya. La yusabbihu suwaru ba'di hal ba'd wala lughatu, dan juga tidak bahasa ba'di hal ba'd. Jadi satu bahasa tidak ada yang sama. Kama qala Allah taala fi surat Rum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Rum, dikatakan bahwasanya waqtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatul lil alamin. Jadi di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah waqtilafu alsinatikum, perbedaan bahasa kamu. Jadi ketika ada perbedaan bahasa, itu merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, bisa pahamnya bahasa. Bahkan ada bahasa tubuh segala, Pak. Ada bahasa tubuh. Maka Bapak kalau di jalan jangan terpaku pada satu titik, Pak. Kalau motor sen, betul nggak Pak? Sen itu kalau nggak kiri, kanan. Saya kadang bingung. Ini sen ke kanan, tapi tubuh ke kiri. Entah kan pikiranan, bener nggak? Pikiranan. Ada juga Pak, sen ke kanan, yang dibonceng tangan ke kiri. Eta bisa gitu. Eta bareng na motor bisa ente satujuan. Aduh, apa salah ningali gitu ya tepan. Maka kita kan berhenti dulu atau cari aman. Biasanya lah nyangka ke kanan, ke kiri. Aya nu sapa panjang jalan hayu we. Sen aya rupa-rupa lah nu ka konslet, aya nu teu pake sen. Nah, itu bahasa tubuh ini juga jadi ukuran, Pak. Maka kenapa ketika seseorang ditilang sama polisi sok benang wae? Bahasa tubuh Pak gelagat. Beda yang punya salah mah beda. Itu saya punya saudara ada psikologinya katanya Pak. Jadi dipelajari. Saya juga kan pernah Pak. Bapak tahu kesalahan Bapak apa? Oh iya Pak. Istri saya nggak pakai safety belt. Bisa ke belakang sebentar. Ngeper dah Pak, duka boga naon eta nanya hungkul, meuni ngesang ditanya padahal kitu hungkul. Padahal terjadi ditilang nama. Karena kelihatan Pak, dari jauh kelihatan gelagat. Jadi ulah sibuk. Kendaraan juga berpengaruh, bisa begitu. Itu Allah bisa membuat hal seperti itu. Segala sesuatu kan Allah yang gerakin. Kadang-kadang kan kita mah tidak nyadar, betul nggak?
Kadang-kadang kita mah nggak nyadar digerakin sama Allah. Ya Allah, harus mah nyadar kita bergerak seperti ini itu adalah dengan kekuasaan Allah. Maka sesungguhnya inna fi dzalika la ayatul lil alamin, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar jadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi manusia. Jadi Pak, kita itu harus sudah terus memikirkan kuasanya Allah. Jadi ulah jongjon teuing, ulah tenang teuing. Justru harus disibukkan berpikir tentang kekuasaannya Allah. Ketika seseorang begitu, maka akan timbul sifat mahabbah. Mahabbah itu cinta kepada Allah, meskipun bukan standar cinta yang sesungguhnya, Pak. Kalau standar cinta yang sesungguhnya itu bisa mabuk, bisa lupa diri, Pak. Kalau orang sudah mahabbah. Tahu cerita Laila Majnun kan? Dihanga di ciuman. Laila Majnun. Laila itu nggak begitu cantik sebetulnya. Iya, itu sama siapa yang dipanggil ya Majnun, itu dia pagar temboknya, pagar imah ditangkep gitu. Itu kan orang sudah sangat nihayatul hub, cinta tingkat tinggi, itu yang diciumnya pagar, tapi dia menganggap itu bukan, saya mah nyium nu boga pagar we. Padahal dah naon atuh dah. Nu boga nama duka di mana? Tapi ya itulah kalau nihayatul hub itu begitu. Orang bisa gila, mabuk kepayang. Maka ada yang disebut fanaun. Fana itu sudah apa namanya tadi? Sudah melebur. Bahkan Tuan Syekh Abdul Qadir, Pak, kalau zikir malam itu datang waktu subuh mencair, Pak. Jadi lumer tubuhnya, Pak. Di dalam manakib itu dijelaskan lumer, saking takut sama Allah. Itu lumer, datang waktu fajar, subuh datang, itu kembali lagi. Ditanya kenapa ya Syekh kembali lagi seperti semula? Takut jadi fitnah. Nanti jadi fitnah. Coba ada yang bisa seorang seperti ini. Ya, saking takutnya sama Allah itu sampai lumer, Pak. Banyak wali-wali yang begitu. 80 hari satu kali makannya, 40 hari satu kali makan. Berarti makan itu bukan memberikan kekuatan. Minum bukan yang memberikan kekuatan, itu bukan makanan, dan juga yang membuat kita segar itu bukan air yang kita minum. Itu buktinya wali-wali cuma 40 hari satu kali makan. Kalau Somdani itu 80 hari satu kali makan. Bari sakepeul teu jeungna naon. Urang mah sakali dahar isuk teh geus bala-bala urang can dahar dan can sangu. Geus lontong macam-macam. Sama sekali dahar sapoe masih lemah. Justru kalau lahiriah dikurangi, Pak, ruh akan kuat. Kalau dikurangi makan, ruh akan kuat. Tapi sebaliknya, kalau tubuh ini lahir diperkuat, maka ruh akan lemah. Terjadi ketika Ramadan. Kunaon taraweh teu kuat. Ya, pengalaman. Menggeus kieu we. Sarua anak jeung bapa teu keur kararieu hareudang. Wareg teuing. Keweh taraweh untuk ulama mantang ditafsirkeun taraweh itu istirahat. Bisi kitu. Jadi Pak, taraweh itu 2 rakaat, duduk dulu. Gitu. Nya baru berdiri. Kita mapan cepet ya langsung.
ulah diamalkeun. Kayak bisa seperti mempermainkan, padahal memang gitu Pak, 2 rakaat. Jadi istirahatnya bukan apa-apa, ada yang dibaca, zikir dulu, ada yang begitu Pak. Jadi tenang. Komo di hadroh maut mah diaman. Itu kalau taraweh itu seperti Habib Salim Satiri Pak, itu 100 rakaat tarawehnya. Ini hema. Misalkan di Hema jam 8, ada masjid terdekat namanya apa di depan? Ar-Rahman. Di sini jam 8. Ar-Rahman itu mulainya jam 9, Pak. Kita makan barengnya. Bareng kan rata-rata bareng. Jadi lamun eueuh di dieu teh di ditu cenah. Padahal di ditu eueuh. Cek di ditu di dieu. Padahal di ditu eueuh. Di dieu eueuh di mana? Di warung bisa. Begitu. Eta mah husnudon. Jadi Habib Salim itu jam 8 misalkan masjid jam 1 itu pakai kursi roda Pak, kan beliau ditabrak. Beliau keluar dari masjid ditabrak Pak sama mobil, berguling-guling sehingga beliau lumpuh. Tapi masih taraweh 100 rakaat. Jadi dari sini selesai ini 20 rakaat dorong sama santri. Masjid sana jam 9, 20 rakaat, 40 dorong. Itu kalau ditarik pulang mau beres taraweh teh sahur. Jadi pulang ke rumah teh sahur. Orang mah berapa di sini teh? 8. 23 ya? 23. Capek. Lumayan palnya. Memeh taraweh makan, selesai taraweh diogo di KDKM difasilitasi ya alhamdulillah, penyemangat kan begitu. Kalau diperkuat badan ini maka lemah ruh, ngaplek mau kuatin lemah, tapi kalau dikurangi jadi kuat. Itu hadirin rahimakumullah, itu bagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan manusia itu harus memperbaiki akhlaknya. Nah, ini berkenaan dengan itu. Hubungannya dengan kita sedang mentafakuri ciptaan Allah. Maka dikatakan ketika tujuan hidup oleh tasawuf diarahkan untuk mencari ridho Allah, maka manusia akan selalu memperbaiki akhlaknya. Ada tahapan Pak. Yang pertama ada yang disebut takhliyah, menjauhkan diri dari maksiat. Nah ini kalau taat insya Allah Pak, Bapak sholat maghrib berjamaah pula, dilanjutkan dengan mencari ilmu, nanti dilanjutkan sholat isya berjamaah. Itu kan bisa dilakukan, betul nggak Pak? Mudah dilakukan. Bahkan jangankan begitu, ketika Bapak selesai sholat fardu, duduk tidak berubah, duduknya tidak berubah. Jadi sholat fardu itu cicing, diamnya itu menjadikan ampunan bagi dirinya. Diamnya Pak, tidak ada yang dibaca. Ini kue hebat-hebat taat kalau udah sholat fardu Kang, matak ulah waka gurak-gerak heula. Makanan wiridan suka diam kan, langsung baca wirid komo. Tidak berubah baca aurad atau wirid. Tapi ternyata tidak sedikit orang yang kesulitan untuk menjauhi maksiat. Ya mungkin Pak, tangan diam, kaki diam. Kadang-kadang hati. Di dalam hati kadang ada hal-hal yang salah. Apakah itu komentar kepada orang, atau ada hasud, riya, ujub, ya sum'ah, dendam, masih ada di sini. Nah itu orang itu kadang sulit Pak membersihkan itu.
Maka ini tahapan pertama menjauhi maksiat. Pan rezeki juga terhalang karena maksiat. Rezeki berkurang karena maksiat. Tidak tenang hidup karena maksiat. Dengan istri, dengan anak tidak nyaman, pasti ada maksiat di sana. Naonnya maksiat nama. Asa tenang wae, tafakur ya Allah naon anu salah. Tobat kepada Allah, diperbaiki. Itu maka takhliyah yang pertama menjauhkan diri dari maksiat. Kemudian ada tahliyah. Kalau tadi mah takhliyah, ini pakai hak. Tahliyah, kalau tahliyah mah mengisi jiwa dengan perbuatan terpuji. Pan tugas kita teh lumayan berat, Pak. Setiap hari harus membuang penyakit hati dan mengisi dengan perbuatan terpuji. Yang tadinya ujub hilangkan. Kalau ujub mah kan ada riya. Riya itu pan pamer. Ada juga sam'a. Sam'a mah meredenge. Henteu ari pamer mah. Tapi riya contoh. Pamin eta peuting meunit tiris kacai teh. Naon maksudna? Mere nyaho urang tahajud. Ada orang sahur, ya Allah mudah-mudahan kuat. Janari pasang status. Ada anu nanya, puasa ya? Jawaban teh. Ente disebut puasa. Padahal maksudnya mah ngasih tahu bahwa dia puasa, tapi dia nggak nyebut puasa. Nah, itu sam'a teh sama dengan riya. Jadi ngasih kabar, ngasih kode. Ya seperti tadi sama itu juga. Nah, itu udah mulai dihilangkan. Ya, mengisi jiwa dengan perbuatan. Terakhir, al-mujahadah. Al-mujahadah memerangi hawa nafsu. Diperangi hawa nafsu seperti tadi yang dijelaskan. Ada yang keempat, ada yang keempat itu riyadhah. Riyadhah itu melatih diri berbuat kebaikan. Tinggalkan maksiat, isi jiwa dengan perbuatan terpuji. Hati-hati, nafsu terbesar kita di dalam diri adalah nafsu, hawa nafsu. Maka perangi itu. Kemudian yang terakhir, latih diri kita untuk berbuat kebaikan. Itu adalah orang yang punya tujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadirin, mudah-mudahan manfaat ya, meskipun singkat. Kita berharap mudah-mudahan setiap amal yang kita buat kategorinya amal soleh, yang mudah-mudahan ini bisa memuliakan kita kelak di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja hadirin, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.